Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koman Teguh Widianata dengan NIM 2015-09-1073, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang value chain. Izinkan saya untuk membawakan materi tentang value chain. Yang pertama, apa sih itu value chain? Apa sih pengertian value chain? Nah, pada dasarnya rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya maupun peningkatan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Nah, siapa orang yang pertama kali mengusulkan value chain? Nah, yang pertama mengusulkan value chain adalah Michael Porter pada buku yang berjudul Competitive Architects atau Creating and Sustaining Superior Performance yang kala itu diberikan di tahun 1985. Nah, selanjutnya, di dalam buku tersebut terdapat kumpulan kegiatan bisnis yang bertujuan demi membuat dan membangun suatu nilai agar mampu menghasilkan margin nilai tambah untuk perusahaan. Value chain pun mempunyai konsep analisis yang biasanya disebut dengan analisis rantai nilai, yakni suatu kegiatan menganalisis kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berbeda di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya, mengapa perusahaan harus menerapkan value chain? Nah, tujuan utama dari menerapkan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, value chain bisa juga meningkatkan nilai ataupun pemanfaatan produk jasa yang akan diproduksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi lain dari value chain. Fungsi yaitu yang pertama ada penelitian dan pengembang. Diterapkan sistem ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian dan juga pengembangan produk. Dan yang kedua ada desain produk atau jasa hingga proses. Nah, suatu bisnis yang menerapkan value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk atau jasa hingga prosesnya agar bisa lebih mudah dijual di pasar. Nah, yang ketiga yaitu Anda bisa menggunakan strategi value chain yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Baik, selanjutnya, kapan sih teknik value chain ini bisa diterapkan? Nah, kapan saja sebenarnya bisa diterapkan teknik ini? Dikarenakan tujuan utama dari value chain ini adalah memberikan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi. Tetapi biasanya berdasarnya perusahaan menggunakan teknik ini saat ingin memperoleh suatu pemahaman tentang biaya dan aktivitas bisnis yang bisa meningkatkan nilai produknya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana strategi value chain. Nah, strategi ini kami akan menjelaskan dari suatu perusahaan yang ingin menerapkan value chain. Yang ingin menerapkan value chain harus melakukan strategi terlebih dahulu. Nah, strategi ini sebagai rangkaian kegiatan yang lebih terkoordinir dan juga lebih integrasi guna mendapatkan keunggulan bersaing. Strategi yang terdapat di dalam value chain sendiri terdiri dari strategi keunggulan dalam bersaing, strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi. Ketiga jenis strategi chain ini kita bisa jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu strategi keunggulan bersaing. Nah, strategi keunggulan bersaing adalah suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan ini bisa diukur dengan daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang kedua yaitu strategi keunggulan biaya. Harga jual, biaya, dan biaya lainnya akan menjadi pertimbangan pada setiap perusahaan.
ingin menjual suatu barang ataupun jasa. Dari segi konsumen, keunggulan biaya ini bisa dilihat dari sisi harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang nilainya sama. Nah, strategi keunggulan biaya ini akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjadi juara di dalam persaingan pasar. Biaya akan menjadi hal penting untuk menerapkan strategi selanjutnya, yaitu diferensiasi. Kenapa? Karena kompetitor harus bisa memperhatikan posisi biaya dengan para kompetitor lainnya agar mereka bisa tetap unggul seperti itu. Dan yang terakhir yaitu strategi diferensiasi. Arti dari diferensiasinya adalah berbeda. Nah, di zaman saat ini perusahaan yang hanya mengeluarkan produk yang sama dengan yang lainnya tentu tidak akan terlihat menarik. Pun sama halnya dengan strategi bisnis. Perusahaan bisa menerapkan strategi ini secara efektif. Terus selanjutnya, nah, di mana kita bisa menerapkan teknik value chain ini? Teknik value chain ini bisa diterapkan di mana saja, asalkan bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dan bisa mungkin mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang primary activities. Kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun memanfaatkan untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan dalam pasar. Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis atau suatu bisnis. Nah, berbagai kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori utama itu adalah sebagai berikut yang bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang primary activities. Nah, di sini ada inbound logis. Yang pertama ada inbound logistics. Adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga penyebaran produk. Nah, yang kedua yaitu operation, yakni suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Yang ketiga ada outbound logistik, adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Yang keempat adalah marketing dan sales, ada suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemesanan dan juga penjualan seperti promosi dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima itu service. Service adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan pelatihan seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang support activities, yaitu kegiatan pendukung dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama di perusahaan. Dalam hal ini kegiatan pendukung adalah penunjang dan kegiatan utama yang mana tanpa adanya kegiatan ini mereka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Beberapa contoh kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan pendukung adalah sebagai berikut. Kita bisa jelaskan di materi selanjutnya atau slide selanjutnya, yaitu yang pertama ada infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Dan yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompetisi untuk seluruh jenis personal yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Dan yang ketiga yaitu pengembangan teknologi,
Pengembangan teknologi ada kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses produk, pengembangan software, perencanaan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu pengadaan. Pengadaan adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain tersebut. Baik, itu tadi penjelasan tentang support activities. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dari case dan juga value chain analysis. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika mungkin ada salah-salah kata dalam ucapan saya, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dalam kesalahan. Baik, untuk mengakhiri presentasi saat ini saya tutup dengan para Sandi. Oh, Sandi, Sandi, Sandi.